Kembali lagi membahas alur film yang baru-baru ini viral dan banyak diperbincangkan. Di mana film ini terinspirasi dari salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Bajo. Suku tersebut dijuluki sebagai orang laut dan dikenal sebagai penyelam yang andal. Sama dengan film yang akan kita bahas ini, yaitu Avatar The Way of Water. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. I see you. Film kita awali dengan memperlihatkan Jack, sang pemeran utama dalam film ini, bersama dengan keluarga dan suku Avatar Klan Hutan, di mana diperlihatkan Jack bersama dengan anak-anaknya yang bernama Natayam, Loak, dan juga Tuk. Jack juga mengadopsi anak dari Dr. Gris, sang ilmuwan yang juga berpihak pada bangsa Na'vi di film Avatar pertama yang bernama Kiri. Juga terlihat anak manusia yang seumuran dengan anak-anak Jack dan yang lainnya. Namanya adalah Spider, yang terjebak di Pandora. Ia terpaksa hidup di sana karena pada waktu umat manusia diusir pulang ke bumi, si Spider ini baru saja lahir. Karena hal tersebutlah ia tidak diizinkan untuk ikut, dikarenakan untuk ikut bersama manusia harus menggunakan tabung gas oksigen. Pada akhirnya ia pun dirawat dan dibesarkan di Pandora bersama dengan peneliti lain yang pro terhadap Pandora. Kehidupan mereka pun selama beberapa tahun di hutan sangatlah damai. Jack juga selalu mengajarkan anak-anaknya untuk dapat bertahan hidup di hutan seperti para avatar lainnya. Akan tetapi kedamaian beberapa tahun kembali terusik, karena pada saat mereka memandangi indahnya bintang di malam hari, tiba-tiba saja terlihat umat manusia atau bangsa langit kembali datang untuk mengambil alih Pandora dari bangsa Na'vi. Pasukan manusia itu dikirimkan untuk menangkap Jack, karena ia adalah sosok kunci di balik perlawanan bangsa Na'vi. Kita beralih diperlihatkan suku Avatar melakukan gerilya. Jack bersama dengan suku hutannya mulai menyerbu kereta cepat di mana di dalamnya adalah persediaan senjata untuk bangsa manusia menuju markas besar RDA di Pandora. Loak diberikan misi pengintai oleh ayahnya untuk mengawasi pergerakan musuh, malah mengabaikannya, dan ia hendak ikut untuk mengambil senjata-senjata. Akhirnya Natayang pun harus terkena imbas, yaitu merasakan ledakan bom dari salah satu pesawat tempur milik RDA yang membuat dirinya harus terluka cukup parah. Mengetahui tingkah Loak yang mengembangkan, Jack pun marah dan melarang Loak terbang selama sebulan. Setelah itu kita diperlihatkan markas RDA yang berada di Pandora. Di sana terlihat pertemuan antara Kolonel dan Jenderal Edmore yang langsung memberikan misi untuk pergi ke markas yang dahulu mereka tinggali. Saat di perjalanan mereka berpapasan dengan anak-anak dari klan hutan yang sedang bermain di sekitaran tempat itu. Di markas tersebut Kolonel melihat sisa-sisa pertempuran dahulu saat melawan Jack dan mayat manusia yang hanya sisa tengkorak tertancap oleh panah Neytiri ketika itu. Setelah melihat rekaman masa lalunya, ia pun kemudian bertekad untuk membalaskan dendam pada Jack dan juga Neytiri, istri dari Jack, karena telah membunuhnya. Para anak-anak yang mengintai dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Jack. Jack pun segera memberi instruksi untuk mundur secara perlahan dan segera kabur dari tempat itu. Namun tanpa diduga mereka semua malah tertangkap dan dijadikan tahanan oleh rombongan Kolonel Miles. Beruntungnya di sini Kolonel Miles membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu jemputan, sehingga Jack memiliki kesempatan untuk tiba terlebih dahulu dan menyelamatkan mereka. Awalnya Jack bersama dengan istrinya berhasil membantu setengah dari pasukan Kolonel Miles dan langsung membawa anak-anak mereka pergi. Akan tetapi Spider malah jatuh ke dalam jurang dan membuatnya harus ditangkap dan dibawa ke markas RDA. Di dalam markas besar RDA, Spider diinterogasi untuk dapat memberitahu di mana lokasi Jack dan kawanan suku lainnya bersembunyi. Akan tetapi di sini Spider tidak membocorkan keberadaan Jack. Melihat Spider yang menderita karena disiksa, Kolonel Miles pun mau menghentikan mesin tersebut dan menyerangkan jenderal untuk melakukan pendekatan secara baik-baik. Alhasil cara tersebut malah efektif untuk membungkam Spider. Pada akhirnya ia pun langsung mengarahkan Kolonel Miles bersama dengan pasukan menuju lokasi Jack di hutan.
Di sini Jack sudah mengetahui jika keluarganya sudah tidak aman lagi dan menjadi incaran oleh pasukan Kolonel Miles. Oleh sebab itu ia pun merencanakan untuk segera pindah agar klien hutan juga tidak menjadi korban dari perburuan Kolonel Miles terhadap dirinya. Jack pun langsung memberikan kepemimpinan kepada salah satu suku avatar yang ia percaya untuk dapat membimbing klan hutan. Setelah itu ia pun kemudian segera pergi bersama dengan istrinya dan anak-anaknya dari ancaman para pasukan langit. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, tibalah mereka di suku avatar klan air atau disebut Mad Kaina. Mad Kaina adalah suku avatar yang hidup berdampingan dengan laut dan memiliki keahlian berenang yang ulung. Terlihat suku avatar tersebut mendirikan rumah-rumahnya di sela-sela akar pohon. Warga Mad Kaina berkumpul dan heran kenapa ada suku avatar klan hutan datang ke tempatnya. Awalnya mereka tak setuju kalau keluarga Jack bergabung dengan klan air, karena keberadaan Jack di tempat itu dapat memicu pertempuran di hutan. Malah ia bawa ke Mad Kaina. Karena sedikit perdebatan, akhirnya kepala suku klan air bernama Tonowari pun mengizinkan mereka untuk tinggal di tempat tersebut. Dan mereka diantarkan ke tempat yang akan ia tinggali. Karena tak berniat hanya semata-mata bersembunyi di Mad Kaina, mereka semua pun mulai mempelajari cara menjalani hidup seperti klan air lakukan. Salah satunya ialah untuk dapat menahan napas lebih lama di dalam air. Beruntungnya putri kepala suku yang bernama Sireya berniat untuk mengajari anak-anak Jack cara bertahan hidup di laut. Natayan dan Loak masih cukup kesusahan untuk dapat menahan napas di dalam air. Akan tetapi Kiri malah merasakan ikatan spesial terhadap lautan. Dengan mudahnya ia dapat menahan napas di dalam air sambil bermain-main dengan biota laut. Mereka pun juga belajar untuk dapat mengendalikan ikan terbang. Sayangnya di sini ada anak kepala suku yang lain yang bernama Aunung. Ia bersama dengan teman-temannya tidak suka akan kehadiran keluarga Jack. Ia pun selalu membuli Loak, Natayam, dan Kiri. Karena Loak yang tidak terima perkataan mereka, pada akhirnya pertengkaran pun terjadi. Karena Aunung yang babak belur dihajar oleh Loak, Jack pun marah dan menyuruh Loak untuk meminta maaf langsung kepada Aunung. Loak pun langsung menemui Aunung dan langsung meminta maaf. Awalnya Aunung menerima permintaan maaf tersebut dan mereka pun langsung mengajak Loak untuk pergi berburu ikan di luar karang tempat orang dewasa berburu. Loak sempat mengelak namun karena ditantang oleh Aunung akhirnya ia pun menyetujuinya. Niat jahat kembali dilakukan oleh Aunung. Sesampainya di Pulau Batu tiga bersaudara, mereka pun lanjut menyelam. Di sini Loak diberi kesempatan berburu menggunakan tembakan panah, tapi ternyata ia ditinggalkan begitu saja. Ternyata darah yang keluar dari badan ikan ternyata mengundang seekor predator pemburu yang hendak memakan Loak. Perburuan dirinya pun berlangsung sengit. Di sela-sela persembunyiannya, Loak yang tidak tahan lagi menahan nafas lebih lama, ia pun memutuskan untuk naik ke atas permukaan air. Akan tetapi predator itu pun mengikutinya dan siap memangsa Loak. Saat hampir diterkam, tiba-tiba saja muncul ikan yang lebih besar dan langsung memangsa ikan pemburu. Loak pun terdampar di suatu daratan, tapi begitu terkejutnya, dia saat menyadari kalau dirinya berada di atas tubuh ikan monster raksasa yang telah menyelamatkannya. Loak berterima kasih dengan cara menarik tombak yang menancap di sirip ikan tersebut. Pada akhirnya mereka pun berteman. Jack yang mendapatkan pengakuan dari Aunung kalau anaknya sedang terjebak karena ulahnya. Akhirnya bergegas bersama dengan para bangsa klan air untuk menyelamatkan Loak. Beruntungnya mereka berhasil menemukan Loak yang sebenarnya diantarkan pulang oleh ikan monster tadi. Lagi-lagi Loak harus menerima amarah dari ayahnya karena ia tidak memberitahunya dan di sini Loak malah mengaku jika ide tersebut adalah idenya sendiri. Hal tersebut sengaja dilakukan Loak karena tidak ingin Aunun dimarahi oleh orang tuanya dan orang tua Aunun menjadi kecewa terhadap dirinya. Perbuatan Loak ini pun berhasil menyentuh hati si Aunun. Dan pada akhirnya mereka kini berteman dengan akrab. Keesokan harinya Loak mulai menceritakan monster raksasa yang ia temukan kepada teman-temannya. Sireha yang tahu kalau monster itu bernama Tulkun langsung menjelaskan kesemuanya tentang asal-muasal monster laut tersebut. Tulkun sebenarnya jalan bergerombol bersama dengan kawanannya. Tapi ada seekor Tulkun yang selalu hidup menyendiri. Ia adalah Tulkun yang memiliki nama Payama, yang kehilangan salah satu siripnya. Payama sengaja diasinkan karena dirinya dikenal sebagai Tulkun pembunuh.
Karena demikian hanya dialah Tulkun satu-satunya yang masih hidup. Mendengar hal tersebut, Loak pun tidak percaya kalau Tulkun yang telah menyelamatkan nyawanya itu adalah Tulkun pembunuh. Karena rasa penasaran, dia pun segera kembali pergi ke Pulau Batu Tiga bersaudara untuk menemui Payama. Di tempat lain, terlihat Kiri diajak oleh Reha untuk pergi melihat langsung teluk leluhur bangsa laut. Awalnya semua baik-baik saja sampai pada akhirnya, si Kiri menyambungkan tali kehidupan ke pohon tersebut. Seketika di dalam bawah sadar Kiri bertemu dengan ibu kandungnya. Tidak lama kemudian tiba-tiba Kiri seperti terkena strum dan langsung tidak sadarkan diri. Melihat Kiri yang tidak sadar-sadar juga, akhirnya Jack meminta pertolongan dari peneliti yang ada di klan hutan. Akan tetapi tetap saja hal tersebut tidak membantu menyadarkan Kiri. Sampai pada akhirnya istri kepala suku bernama Ronald langsung turun tangan seperti membacakan mantra pada Kiri, dan tak lama berselang Kiri pun bangun dari pingsannya. Di sisi lain, Kolonel Miles bersama dengan pasukannya lagi mempersiapkan diri untuk pergi menuju klan hutan dan mencari keberadaan Jack. Tentunya ditemani Spider sebagai petunjuk jalan. Selain itu, Kolonel juga berencana akan mempelajari cara hidup bangsa Na'vi agar dapat lebih berbaur seperti Jack. Mulai dari belajar pengucapan kata hingga mengendarai hewan. Karena tak menemukan target utamanya yaitu Jack beserta keluarganya, akhirnya Kolonel beserta pasukannya kembali ke markas dan berkumpul bersama Jenderal untuk melaksanakan misi pencarian Jack di pulau-pulau yang ada di Pandora. Jenderal pun akhirnya menyuruh Kolonel untuk bekerja sama dengan para pemburu Tulkun, karena ia menyadari jika para pemburu itu lebih mengenal lautan dan pulau-pulau yang ada di Pandora. Kita kembali beralih, di mana memperlihatkan gerombolan Tulkun yang muncul berimigrasi menuju klan laut. Ikan Tulkun dipercaya adalah saudara dari suku klan laut karena banyaknya Tulkun yang datang hingga membuat kehebohan, dan semua orang menyambut kedatangan sukacita. Mereka semua segera menuju ke tengah lautan untuk dapat berinteraksi dengan para Tulkun. Di tempat lain juga terlihat Kolonel Miles beserta pasukan sudah mulai bergerak untuk mencari keberadaan Jack. Secara acak, mereka mendatangi pulau-pulau bangsa laut untuk mencari Jack. Karena Tonowari sudah mewanti-wanti bangsa laut untuk tidak memberitahu keberadaan Jack, maka mereka semua lebih memilih untuk bungkam. Karena melihat hal itu, Kolonel pun hampir menembak salah seorang avatar dan Spider dan keras melarang tindakan tersebut. Pada akhirnya sebelum mereka pergi ke pulau-pulau selanjutnya, Kolonel pun membakar seluruh rumah yang berada di pulau tersebut. Di Pulau Tiga Batu bersaudara, karena masih penasaran dengan masa lalu Payama, Loak pun mengkoneksikan dirinya dengan Tulkun tersebut. Setelah mendapatkan kejelasan dari masa lalu Payama, Loak pun terkejut karena dia bukanlah Tulkun pembunuh seperti yang dikatakan Reha, akan tetapi adalah satu-satunya yang selamat dari pemburu Tulkun. Para bocah-bocah pun segera balik dan menceritakan kisah Payama di masa lalunya. Tonowari dan semua orang yang ada di sana setelah mendengarkan penjelasan para bocah, Tonowari mengatakan jika Tulkun tersebut adalah ikan agung dan tidak akan menyerang siapapun walau nyawa menjadi taruhannya. Karena Payama adalah salah satu Tulkun yang masih selamat, jadi dia pun harus menanggung titel sebagai Tulkun pembunuh dan bertanggung jawab atas kematian semua kawanannya. Di esok harinya kapal pemburu sedang melakukan pengejaran kepada salah satu Tulkun di rombongannya. Yang mereka incar adalah salah satu induk Tulkun. Induk Tulkun itu pun menjadi sasaran empuk dari para pemburu yang sudah sangat mahir dalam memburu. Terlihat sangat kasihan, induk Tulkun itu pun tertangkap dan langsung diambil cairan otaknya. Karena cairan otaknya itulah yang menjadi alasan mengapa Tulkun menjadi hewan pemburuan. Dikarenakan cairan otak tersebut sangat-sangat mahal, dengan nilai jual yang fantastis. Cairan otak tersebut dapat membuat manusia menjadi awet muda, dan umur orang yang meminum akan stuck di situ-situ saja, tanpa adanya penuaan. Biasanya para pemburu langsung menghanyutkan buruannya, akan tetapi kali ini berbeda. Kolonel meminta untuk tidak melepaskan pelampungnya agar bangkai Tulkun tetap mengapung di permukaan air, dan sengaja dilakukan dengan tujuan agar dapat menarik perhatian dari klan laut dan dapat memancing Jack untuk keluar. Tak berselang lama, klan laut pun langsung mengetahui aksi sadis pembantaian para pemburu kepada ikan yang telah mereka anggap saudara sendiri. Para klan laut pun mulai menyalahkan kehadiran Jack beserta keluarganya,
karena mulai merasa saudara dari bangsa laut yang dibantai sejak kehadiran mereka di pulau tersebut. Akibatnya, kejadian tersebut, klan laut marah dan mereka bersiap untuk bertarung dengan bangsa langit mulai saat itu. Jack pun berusaha menenangkan dan mengatakan bahwa kekuatan pasukan langit sangatlah kuat. Mereka punya senapan dan senjata-senjata yang canggih lainnya. Jikapun harus membalasnya, haruslah memilih waktu yang tepat. Dan sekarang yang mereka lakukan adalah menyusun rencana. Satu-satunya cara agar para kawanan Tulkun itu tidak diburu adalah menyuruh mereka semua pergi, jangan sampai terkena tembakan penanda. Karena jika itu terjadi, maka Tulkun yang sudah diberi penanda akan jadi target sasaran pemburu selanjutnya. Semua orang pun mendengarkan ide Jack dan mulai memberitahu para kawanan Tulkun untuk pergi menjauh. Loak yang mendengar hal tersebut kini khawatir pada Payama karena dia diasingkan dan sudah pasti tidak akan ada yang mau memberitahu Payama tentang hal penting itu. Loak pun bergegas mencari Payama. Saudara dan teman-teman Loak yang melihat dia pergi mencari Payama tidak tinggal diam aja. Mereka mengikuti Loak menuju Pulau Tiga Batu Bersaudara. Saat mereka sampai di sana, ternyata Payama sudah ditandai dan akan dijadikan sasaran empuk pemburuan selanjutnya. Para pemuda itu pun segera menarik penanda itu sekuat tenaga dan Natayam pun langsung pergi memanggil Jack agar pergi menyusul dengan meminta pertolongan. Kapal pemburu beserta rombongan kolonel mulai terlihat mendekat. Setelah sekuat tenaga berusaha, akhirnya penanda yang tertancap di tubuh Payama berhasil dilepaskan. Sambil menunggu Jack beserta kawanan suku klan laut tiba, para bocah mulai berpencar untuk mengelabui perhatian para pemburu dan juga kolonel yang sedang mengejar mereka. Setelah aksi kejar-kejaran yang begitu menegangkan, sayangnya si Reha, Tuk, dan Loak pun berhasil ditangkap. Dan mereka dibawa ke atas kapal dan dijadikan sebagai tawanan oleh Kolonel Miles. Kolonel menyuruh Jack dan para klan laut agar menurunkan senjatanya. Jika tidak, nyawa anak-anak mereka akan terancam. Kolonel juga menyuruh Jack agar dirinya mau bertukar dengan anak-anak yang ditawan itu. Karena tidak memiliki pilihan lain, akhirnya Jack pun menyetujui dan maju secara perlahan, berniat menyerahkan dirinya. Tanpa diduga, Payama seketika muncul dari bawah kapal dan mulai mengobrak-abrik isi kapal pemburu. Dengan bantuan Payama yang menyerang kapal, karena hal tersebut memberi Jack kesempatan dan pasukan klan laut lainnya langsung menyerang balik pasukan langit. Melihat perlawanan dari teman-temannya, Spider dari dalam kapal turut membantu bangsa Avatar dengan merusak kemudi kapal. Alhasil arah kapal tak dapat dikendalikan. Setelah itu muncullah Natayam yang langsung membebaskan mereka semua dari tali yang menjerat. Setelah semua berhasil dibebaskan, Loak mengajak Natayam pergi mencari keberadaan Spider yang masih dijadikan tawanan di dalam kapal. Spider pun berhasil ditemukan, hingga pelarian diri dimulai sampai terjadinya baku tembak antara keduanya. Loak dan Spider berhasil kabur dengan selamat. Nampaknya, nasib naas menimpa Natayam karena sebuah peluru yang tepat menembus dadanya. Dan hal tersebut membuatnya tewas. Masih diselimuti luka yang mendalam karena meninggalnya Natayam, tiba-tiba Kolonel Miles kembali menghubungi Jack dan memberitahu Tuk dan Kiri berhasil ditangkap. Kembali dijadikan tawanan. Mereka diikat di dalam kapal karena tak ingin kehilangan dua anaknya. Jack bersama istrinya siap bertempur untuk menyelamatkan anak-anaknya. Jack dibantu Spider yang mengetahui tempat keberadaan Tuk dan Kiri karena Spider lebih memahami seluk-beluk kapal tersebut. Dan Neytiri sangatlah marah. Akhirnya pasukan yang disertai senjata canggih itu pun berhasil dilumpuhkan dan hanya menyisahkan kolonel saja. Namun dengan liciknya ia malah mengancam Kiri sebagai sandera yang akan dia bunuh jika Jack tidak segera menyerah. Neytiri yang emosi akhirnya menangkap Spider dan mengancam balik kolonel. Awalnya kolonel tidak peduli dengan nasib Spider, walau diancam akan dibunuh oleh Neytiri. Karena kolonel yang tak kuasa saat melihat Spider di sayap pisau,
Akhirnya Kiri pun dilepaskan, bersamaan dengan itu Spader pun juga dilepaskan oleh Neytiri. Keluarga Jack berhasil berkumpul dan siap meninggalkan kapal. Tapi Jack yang terpancing dengan kata-kata kolonel dengan mengatakan akan kembali mencari keluarga Jack lagi untuk membunuhnya. Alhasil Jack pun kembali ke kapal dan hendak menyelesaikan pertarungan itu satu lawan satu saat itu juga. Setelah Jack berduel dengan kolonel, ternyata di lautan tempat keluarganya kabur malah terkepung api yang disebabkan karena kebakaran bahan bakar kapal. Karena hal tersebut ia harus kembali lagi ke kapal untuk dapat menyelamatkan diri. Di sini mereka terpisah, Tuk terseret arus dan Neytiri pun mengejarnya yang membuat mereka terjebak di salah satu ruangan kapal yang mulai dipenuhi genangan air. Sedangkan Loak dan Kiri tetap berjalan di atas kapal terus karena kapal akan segera terbalik. Di sisi lain Jack yang berusaha bertarung mati-matian melawan kolonel agar dia tidak kembali lagi untuk mengancam keluarganya di kemudian hari. Setelah duel yang cukup lama, akhirnya Jack pun dapat mengalahkan kolonel. Setelah hal itu, Jack yang tidak mempunyai lagi tenaga untuk dapat menahan nafas lebih lama di dalam air, sedangkan ruangan tempat ia berada sekarang juga hampir tenggelam. Tak hanya tinggal diam, Kiri dan Loak pun pergi mencari keluarganya yang sedang berada di ambang kematian karena terjebak di dalam kapal tersebut. Akhirnya Loak menemukan Jack dan mengajarkannya cara menahan nafas lebih lama di dalam air. Sehingga Jack pun dapat bertahan untuk mencari jalan keluar. Setelah berhasil keluar, datanglah Payama yang menolong mereka berdua agar bisa secepat mungkin untuk menuju ke permukaan laut. Kemampuan Kiri yang luar biasa dapat mengendalikan biodata laut, pada akhirnya menunjukkan jalan di mana Neytiri dan Tuk berada. Mereka pun berhasil sampai di permukaan dan bertemu Jack dan juga Loak. Spader yang ikut menyelam secara diam-diam, ia menyelamatkan Kolonel Miles. Mungkin Kolonel Miles ini merupakan ayah dari Spader, tapi belum diberitahu pada film ini. Mungkin di film selanjutnya baru dapat kita ketahui. Sesampainya di daratan, Kolonel pun mengajak Spader untuk dapat hidup bersama, akan tetapi Spader menolak. Spader malah lebih memilih untuk tinggal bersama keluarga Jack dan lainnya. Setelah pertempuran berakhir, semua penduduk Metkayana mengheningkan cipta atas kematian Natayam yang menjadi korban di pertempuran itu. Setelah itu, Jack pun memutuskan pergi dari Pulau Metkayana dan melanjutkan perjuangannya bersembunyi dari penduduk langit yang hendak mengambil alih Pandora. Dan film pun berakhir.